Hai Sobat Horor, video kali ini akan sangat seram. Semoga Sobat Horor menyukainya. Dan ketika kalian mendengarkan, pastikan pintu kalian kunci, karena kita tidak ada yang tahu siapa yang akan masuk. Saksikan. Menurut orang-orang yang belum pernah merasakan ketakutan setiap saat, karena memiliki kelebihan di luar manusia biasa, pasti akan berpikir sangat enak memiliki kemampuan seperti itu. Namun kebenarannya tidak seperti itu. Ini adalah ceritaku. Aku mempunyai kelebihan yang tidak semua manusia miliki, yaitu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Setiap malam, setiap saat, tidurku, aktivitasku tidak berjalan dengan lancar karena selalu ada makhluk-makhluk gaib yang menampakkan dirinya kepadaku. Sudah lama, namun aku belum bisa beradaptasi dengan mereka. Setiap kali aku tidur dan bangun tidur, mereka selalu hadir dengan wajah-wajah yang sangat menyeramkan. Pernah suatu ketika, saat aku tertidur nyenyak karena tidak ada penampakan yang aku lihat, tiba-tiba ada tangan yang menarik kakiku sampai aku terjatuh dari tempat tidur. Aku bangun mencari siapa yang melakukan ini, namun tak ada yang kulihat. Merasa tidak ada apa-apa, aku pun kembali ke tempat tidur. Dan saat aku menghadap ke kiri, sesosok makhluk dengan wajah rusak menyeramkan muncul di hadapanku. Aku teriak sangat kencang karena sangat ketakutan. Aku lari keluar dari kamarku, dan betapa terkejutnya, banyak makhluk-makhluk menyeramkan di luar kamarku. Aku berlari ke belakang dan masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, aku meringkuk ketakutan. Sampai kapan aku harus menghadapi ketakutan ini? Muncul sosok perempuan yang sangat menyeramkan di hadapanku. Dia berkata, "Apakah kau takut? Dan apakah kau ingin mengakhiri ini semua? Kalau kau ingin semua ini berakhir, ikutlah denganku, akhiri hidup." Sosok itu berubah menjadi manusia biasa. Aku seperti terhipnotis. Lalu aku mengambil pisau kecil dan menusuknya ke perutku. Aku pun tak sadarkan diri, dan makhluk itu pun tertawa sangat mengerikan, seakan senang karena berhasil menjerumuskanku. Keesokan harinya, aku berada di suatu tempat. Aku terbangun dan berada di rumah sakit. Ternyata aku diselamatkan oleh ayahku. Sejak saat itu, aku meminta kepada ayahku untuk menutup kemampuanku ini. Misteri Gunung Lawu sudah bukan rahasia lagi. Gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau Kabupaten Karanganyar, Ngawi, dan Magetan, ini memang terkenal keangkerannya. Meski gunung yang dahulu bernama Wukir Mahendra ini sudah terkenal dengan keangkerannya, namun tak menyurutkan para pendaki untuk menaklukkan satu-satunya gunung yang memiliki 3 puncak ini. Ketiga pemuda asal Jakarta, yaitu Rian, Adi, dan Putra. Ketiganya memang senang berpetualang mendaki gunung, dan kali ini ketiganya sepakat naik ke gunung yang memiliki ketinggian 3.265 mdpl. Setelah menentukan hari keberangkatan ke puncak Gunung Lawu, ketiganya sepakat naik kereta api dan bertemu di stasiun Pasar Senen.
Salah satu pendaki bernama Rian biasanya selalu memiliki kebiasaan membeli buah-buahan untuk bekal naik ke puncak. Rian beranggapan buah-buahan bisa sebagai pengganti air minum bila haus. Namun karena mereka datang ke stasiun kereta terlambat, Rian pun tak jadi membeli buah-buahan dan memilih langsung naik ke dalam kereta. Dalam kereta, ketiganya saling bercerita tentang pengalaman mereka naik ke puncak gunung. Sampai akhirnya, karena kecapean, ketiganya pun tertidur. Dalam tidurnya, ketiganya bermimpi sangat aneh dan mengerikan. Andi bermimpi ada sebuah kabut yang mengelilingi Rian sampai akhirnya Rian menghilang di dalam kabut itu. Begitu pula Rian yang bermimpi kalau dirinya melihat Putra dililit akar pohon yang sangat besar. Dan Putra bermimpi bila dirinya melihat seluruh tubuh Andi dipenuhi dengan lintah. Kendati ketiganya bermimpi sangat buruk dan mengerikan, namun mereka bertiga tidak menceritakan apa yang mereka mimpikan dalam tidur setibanya di stasiun Solo Jebres. Mereka beranggapan kalau mimpi hanyalah sekedar bunga tidur. Setibanya di stasiun Solo, ketiga pemuda ini pun mampir ke kedai kopi sambil meminum kopi dan menunggu mobil charteran yang membawa mereka ke Gunung Lawu tiba. Saat menunggu, salah satu pendaki bernama Rian pamit hendak ke kamar kecil untuk buang air. Saat keluar dari kamar mandi, Rian berpapasan dengan seorang nenek-nenek. Nenek itu menawari buah kepada Rian. Sebenarnya, Rian ingin membeli buah yang ditawarkan sebagai bekal untuk naik ke puncak Gunung Lawu. Namun karena uang yang dibawa ditaruh di warung kopi, Rian batal dan menolak membeli buah yang ditawarkan oleh nenek itu. Nenek penjual itu tersenyum, dan sebelum pergi, nenek itu mengatakan sesuatu kepada Rian. "Awakmu bakal jemput salak iki." Dan kemudian nenek itu menghilang. Rian tidak memperdulikan ucapan nenek tersebut karena dia menganggap nenek itu pedagang yang biasa berjualan di stasiun Solo. Rian pun kembali ke warung di mana mereka menunggu mobil charteran. Akhirnya mobil charteran pun tiba. Mereka bertiga naik dan berangkat menuju ke pintu pendakian puncak Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto. Gunung Lawu selain memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi yaitu Hargo Dumila, juga memiliki 5 pos pendakian ke puncak Gunung Lawu. Kelima pos pendakian ke puncak Gunung Lawu itu adalah Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Candi Ceto, Jogorogo, dan Singolangu. Singkat cerita, mereka pun tiba di pos pendakian Candi Ceto sekitar pukul 9. Setibanya di Candi Ceto, mereka tidak langsung naik ke puncak. Ketiganya sepakat tidur terlebih dahulu di posko pendakian. Baru sekira pukul 14, mereka pun berangkat naik ke puncak Gunung Lawu. Perjalanan ketiganya dimulai dari Candi Ceto, Candi Ketek, pos 1, pos 2, dan sampailah mereka di pos 3. Berjalan lancar tanpa hambatan. Di pos 3, mereka bertemu dengan pendaki lain yang tengah bermalam. Sambil menyeduh kopi yang airnya diambil dari sebuah paralon, Rian melihat ada rombongan pendaki itu lagi makan buah. Saat melihat pendaki makan buah, Rian berucap, "Nyesel aku tidak beli buah," ucapnya. Mendengar ucapan Rian, kedua temannya meminta dia tidak memberikan buah dan fokus pada jalur pendakian. Setelah cukup beristirahat dan sholat maghrib, mereka pun berjalan menuju pos 4
Dan akhirnya jam 9 malam mereka tiba di pos 5 yang biasa disebut bulak peperangan. Bulak peperangan ini merupakan area padang rumput yang luas. Semula teman mereka bernama Adi hendak mendirikan tenda. Namun permintaan itu ditolak oleh Rian. Rian menyarankan untuk bermalam di bulak peperangan, karena di lokasi itu selain tempatnya luas dan sangat jarang pendaki yang bermalam di lokasi bulak peperangan. Akhirnya kedua teman Rian sepakat terhadap pilihan Rian. Namun sebelum beranjak, mereka sholat isya terlebih dahulu. Rian lebih memilih meminum kopi sambil menghisap rokok. Usai sholat, keduanya kaget melihat Rian tengah memegang buah salak. Kemudian mereka bertanya, dari mana salak itu didapat? Rian menjawab, kalau buah salak itu didapat dari rombongan yang mereka temui. Namun Adi dan Putra tidak percaya sama ucapan Rian. Akhirnya perdebatan buah salak yang didapat Rian tidak mereka teruskan. Ketiganya memilih untuk tetap kompak dan melanjutkan kembali perjalanan menuju Bupakan Menjangan. Setibanya di Bupakan Menjangan, mereka pun segera mendirikan tenda. Namun rupanya anggapan Rian bila di bulak peperangan sangat jarang ada pendaki keliru. Di lokasi itu ada 4 tenda milik pendaki yang sudah lebih dulu berdiri. Setelah tenda selesai, mereka pun langsung memilih untuk beristirahat. Tepat jam 11 malam, Rian terbangun karena mendengar suara ribut di luar tenda. Rian menduga ada tim rescue yang tengah mengevakuasi pendaki melintas. Rian berusaha membangunkan kedua temannya, namun kedua rekannya itu tidak bangun. Karena penasaran, Rian keluar tenda. Saat keluar tenda, Rian melihat ada sapi, unggun, dan orang lalu lalang. Setelah diperhatikan, seperti pasar dengan berbagai macam dagangan. Dan di saat tengah memperhatikan orang berjualan, Rian terkejut saat melihat nenek yang menawari dirinya buah di stasiun Solo ada di situ. Dan saat melihat Rian, nenek itu memberikan salak pada Rian. Saat memberi salak, nenek itu berkata, kembali seperti apa yang diucapkan di stasiun. Begitu salak diterima oleh Rian dan salak itu hendak dimakan, tiba-tiba api itu mati dan berganti menjadi obor yang sangat banyak. Dan saat itu juga para pedagang menatap tajam ke arah Rian. Karena takut, Rian pun membuang salak dan berjalan mundur ke dalam tenda. Saat hendak sampai di tenda, tiba-tiba wajah pedagang itu berubah menyeramkan. Ada yang lidahnya panjang, matanya melotot, dan ada yang menenteng kepala.